Ya Rasulullah, idza daqat bikal ahwalu yawman fabil asari salli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jika suatu hari keadaanmu terasa sempit karena masalah, maka di waktu malam dini bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turakibu wa tunasibu wa tuhammisu biha jihadiliya wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiliya wa ilahi dinil Islam wa idhari sa'iri ala tariqati jamiyatina qatil ulama wa idhari sa'iri ala tariqati jamiyatina qatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabil mansur ala jamiyah jamiyah nahdlatul ulama lillahi kalimatillah jamiyah nahdlatul ulama lillahi kalimatillah. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul faqamah kullu man yahdikal yawma tali'ayya qaimama kullu man yahdikal yawma tali'ayya qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangunlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam
imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikis habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون ضياء بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون حسن وسرور قد تجدد. الله يا نبي، سلام عليك. يا رسول، سلام عليك. يا حبيب، سلام عليك. صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المساني، فجار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فوق في الحسن تفرد. يا نبي، سلام عليك. يا رسول،
ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. فلربي كل حمد جل أن يصره العاد إذ هبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله، أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جاد الحسين، مرحبا وبنا نجا سبيلي، مرحبا جايبين نصعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جاد الحسين، ودينا نجا سبيلي. مرحبا مرحبا طيبين وسعد ونور شل. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا مرحبا ببلغنا بجاهه. مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا مرحبا. رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد. Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Sudur ya. Yang saya hormati Bapak Ustadz yang dari Bampres, dari Gus Ali. Mohon maaf Pak, baru kenal. Yang saya hormati Pak Kiai Gus Ali dan Gus Abdurrahman dari Banpres.
bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian anak-anak sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan acara pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdirinya pondok pesantren ini menjadi salah satu unsur pendidikan yang sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat Desa Pelawai. Untuk anak-anak yang tercinta, kami sangat menaruh harapan karena moral itu yang paling penting. Pendidikan anak-anak itu yang paling utama, karena terus terang desa kita telah tercemar oleh yang namanya bentuk narkoba. Itu terus terang memang merusak generasi muda. Mudah-mudahan anak-anak ini kita didik melalui pondok ini menjadi iman yang lebih kuat. Inilah dasar daripada membangun suatu bangsa, suatu negara. Kuatnya adalah di dada, di iman kita. Mudah-mudahan saja kami berharap agar pondok pesantren ini tetap berdiri. Ayo kita masyarakat, kita dukung bersama. Kiai Heri, beliau adalah yang sebelah sana sendiri. Beliau adalah ketua NU untuk BTS Ulu, Kecamatan BTS Ulu. Ya, jadi bila mana ada urusan tentang NU, beliau adalah selalu hadir, ya, siap, ya. Dan alhamdulillah NU di BTS Ulu ini maju sekali, bahkan sudah terbentuk IPNU, ya, Pergunu, ya, alhamdulillah, dan juga pernah mengadakan sunat massal, bakti sosial dan segala macam. Bagi kita semua yang mengharapkan pencerahan, boleh hadir kepada beliau karena beliau sudah diakui oleh pemerintah dan juga Ketua Nahdlatul Ulama dari pusat, ya. Untuk itu pada malam hari ini kita mohon bersama-sama agar beliau bisa memberikan sambutan. Untuk itu kepada Bapak Yai Heri selaku Ketua NU BTS Solo dengan secara hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wa mukarramin, para alim, para ulama dan juga segenap ini sepuh yang senantiasa kami takzimi dan senantiasa kami menantikan barokah doa darinya. Kepada panjenenganipun niki Gus Ali, lengkapipun Muhammad Ali Sodikin nggih. Insyaallah niki kepanggih sekali di Bahsul Masail. Saya tertarik betul dengan cara beliau menyampaikan uraiannya. Dasar kula nggih boten patek pinter, dadi ini ketemu pinter kula sakarmen. Kemudian nanti insyaallah akan memberikan tausiahnya. Kemudian juga kepada panjenenganipun bagian pengasuh pondok pesantren Mahali nggih. Panjenenganipun Ustadz
Abdurrahman. Ini sandangannya loreng rada keren. Dan yang tidak lupa tentunya kepada segenap jajaran pemerintahan desa yang alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Sekretaris Desa dan juga tentunya Bapak Kepala Dusunnya. Tadi sempat berbincang-bincang wabil khusus dengan penyanipun Mas Yanto, ya Pak Yanto yang katanya dari Purbalingga begitu ya, yang alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan alhamdulillah dapat jodohnya orang sini-sini baik ya, alhamdulillah. Pondok Pesantren Miftahus Sudur penyanipun Kiai Supardi Nawafil nggih, dan juga segenap santri, dan tidak lupa juga kepada segenap hadirin waladirat, bapak-bapak, para wali santri, jamaah Maulidul napa niku peringatan Maulid Nabi yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Langsung saja di awal penyanipun Kiai Supardi Nawafil memperkenalkan bahwa saya adalah mendapat amanat sebagai ketua Tanfidiyah. Jadi mungkin dalam struktur sebuah organisasi saya itu adalah ketua hariannya, yang seharusnya harus saya patuhi. Diantaranya ada jajaran Suriah penyanipun Kiai Kamto yang saat ini pergi ke Boyolali, rencana mau saya hampiri, dan wakil saya ada Ustadz Mursid dan banyak sesungguhnya. Tapi karena saya mau ngajak kawan yang lain dan pasukan, ternyata pasukannya juga ada tugas. Jadi saya punya pasukan namanya Ansor Banser, dan juga ada juga yang grup pecah silat juga ya. Para pendekar ini sakit suatu saat berkolaborasi dengan SHT ini Pagar Nusa nggih wonten, dan banyak lagi yang memberikan menopang ini. Tapi alhamdulillah semuanya rukun-rukun saja. BTS Hulu itu kan ada berapa desa kita ini Pak Saides, 19 desa satu kelurahan ya. Tapi yang bisa kami membentuk rantingnya ini baru 7 desa. Jadi ada SP 9 kelurahan itu Bangunjaya, kemudian SP 8 Trijaya, SP 7, SP 6, SP 5, kemudian SP 4 dan SP 3. Ketambahan Tran baru di Sungai Naik. Nah, saya berharap nanti ranting di Pelawe barangkali nanti juga mau turut dibentuk lah begitu ya. Monggo Kiai Supardi dapat berkolaborasi dengan Pak Saidesnya, nanti barangkali bisa disampaikan kepada Bapak Kepala Desa. Dan sebagai promosi iki dugon dengan SP 8 napa enten SP 9 untuk rapat bulanan. Jadi ada rapat rutin yang untuk mengumpulkan banom. Di organisasi NU gede, tapi waduh nggih personile sing turut andil niku sedikit. Makanya saya bersyukur kemarin niku pas kepanggih Gus Ali niki nggih kula enter sing maju. Walaupun yo sing maju yo nembe tahun niki Kang Bawi niku mungkin sakit berkolaborasi. Lembaga Basul Masal itu betul-betul hidup karena itu rohnya NU. Jadi engko nenek bangsane dalem mayune karo NU niki mawon. Kalau kita mengatakan itu sekelumit untuk perkenalan saya kepada segenap masyarakat tentang Nahdlatul Ulama. Maka dari itu insyaallah Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang moderat, walaupun dulunya adalah kooperatif ya, non kooperatif. Karena apa? Mulanya kan nggak mengenal tulisan Latin kan, saking berbedanya pandangan untuk tidak bergabung dengan para penjajah waktu itu. Maka dalam madrasahnya orang dikenal tulisan Latin. Sing wis kenal tulisan Latin biasanya mohon maaf sekolah-sekolah Muhammadiyah kan gitu kan. Tapi Nahdlatul Ulama niku mboten kan. Ini saiki ngapunten rada geser. Saya kira itu. Jadi nanti ini berkolaborasi, banyak yang pengen saya sampaikan. Saya senang dapat bergabung dalam peringatan Maulid Nabi di Simpang Lawi ini. Semoga ini tidak merupakan perjumpaan yang pertama dan terakhir. Saya ingin ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi di peringatan-peringatan berikutnya. Saya berharap nanti dukungannya terhadap Nahdlatul Ulama wabil khusus kepada Pondok Pesantren Miftahus Sudur, mari kita bawa membau ya. Insya Allah nanti ada kemaslahatan barokah desanya,
kemudian barokah masyarakatnya, dimudahkan dalam segenap urusannya, urusan dunia lan akhiratnya, masyarakatnya semakin insyaallah tambah tentrem, tambah dimudahkan dalam menyongsong rezekinya Allah yang halal dan thayyibah, kemudian keluarganya penuh kebahagiaan, sakinah mawaddah warahmah, putra putri ini orang beling-beling banget, tapi napa niku soleh lan solehah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bidini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadratal kiram wal mukarram, para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus pada keluarga besar Pondok Pesantren Miftahus Sudur, segenap jajaran kepengurusannya, Al-Akhas Akhinal Karim Ustadz Suparti selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sudur, dan keluarga besar yang sangat kami hormati, terkhusus juga kepada Ketua Tanfidiyah Kecamatan BTS Hulu Ustadz Heri beserta banom-banomnya, dan segenap para asatid wa asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus di sebelah kiri saya musuh karib, bukan teman karib Bu. Kalau saya sama beliau ini musuh karib, ketemu 2 tahun lalu ya, apa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu waktu kunjungan bersama beliau Ustadz Khairul Munah, keliling sampai Jambi sampai mana, sehingga ketemu bahasa musuh karib. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dan dipetahkan di bumi Musirawas, nggak usah balik-balik meneh, nak perlu golek bojo ning kene dipadosne Pak Parti. Dan terkhusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua Bapak Sekdes, Bapak Niko beserta rombongan dan jajaran kepengurusan Desa Simpang Plawe Kecamatan BTS Hulu, dan tercinta adalah para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus adik-adikku sekalian, santri dan santriwati Pondok Pesantren Miftahus Sudur yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, nah ngantuk, mulai yuk. Aku udah, Pak, bantar. Ibu belum dapat snack, Bu. Biasanya kalau belum dapat snack pengajian emang gitu, tak? Agak lesu. Bu, sehat. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi keimanan, diberi keislaman, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat
yang tiada terkira. Nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Wis iman, wis Islam, ning kono ditambah sehat. Syukur meneh dipun dadosaken dijadikan umat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat-nikmat luar biasa. Nak bahas masalah nikmat nyuwun sewu Bu. Iki kula ngause ngalor ngidul mawon nggih. Ngalor ngidul paham Bu? Ini mayoritas apa tak? Asli sini. Wah, bahaya. Saya asli Jawa, ketemu orang asli sini. Bahasa Indonesia nggak lulus. Nanti saya bicara ya dimaklumi saja karena bahasa Indonesia nggak lulus, sekolah namun SMP. Terus tahunya bahasa Indonesia ya ini itu Bapak Budi, Ibu Budi sama teman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau bahas masalah ngomong-ngomong masalah nikmat, nikmat yang luar biasa ini diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jenengan sedaya. Jenengan paham Bu? Paham. Alhamdulillah sithik-sithik tak racuni dadi wong Jawa. Kalau kita menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminane Gusti Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian semua wahai penduduk Pelawe kok mau menghitung nikmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala, tak akan mampu engkau menghitung saking banyaknya luar biasa. Niki kali para ulama niki dipun ringkes. Di antaranya 4 kenikmatan. Ada nikmat yang nomor 1, nikmat nomor 2, nikmat nomor 3. Enak sing nikmat sing paling rendah dhewe. Nikmat sing paling rendah dhewe kula gambaraken. Niki yang disebutkan oleh para alim ulama adalah nikmat dunia. Bu. Ngantuk tenan iki balik ta yo. Sado-ado. Gak dirungokno. Bu. Nikmat apa tadi yang paling rendah menurut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah nikmat dunia. Ternyata nikmat yang kita kejar-kejar, kalau kita nggak punya mumetnya setengah mati. Ya napa nggih? Ya apa iya? Iya, ada pilihannya. Pilihannya iya apa ya? Iya. Kalau nggak percaya yuk kita buka. Apa iya sih kok nikmat dunia itu paling rendah? Kok paling nggak ada harganya? Kita buka. Isinya dunia. Ini 1 makanan, ya Pak ya. Nomor 2 minuman. Nomor 3 pakaian. Nggih napa nggih? Terus sama tempat tinggal. Ono meneh tambahan kendaraan. Jadi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan. Itu kalau diglobalkan semuanya ya itu. Ini kok nikmat dunia. Terus makanan, minuman kalau kita teliti Bu, minuman yang paling enak sak donya, yang paling memberikan manfaat kepada umat manusia, yang di situ tanpa efek samping istilahnya, yang memiliki beberapa kemanfaatan dan harganya juga lumayan sangat mahal. Jenengan ngertos Bu? Bu, minuman yang paling enak minuman apa Bu? Minumannya wong Pelawe lah segar. Paling nikmat Bu. Enek gak kira-kira yang mengalahkan nikmatnya lah segar? Ada. Apa? Es buah.
Apa lagi? Aqua. Sampai kopi. Harus tak terus minum kopi mak celenting gitu. Kayaknya kopi nih. Tukang kopi. Kula mboten nyuwun ta. Minuman sing paling enak menurut ahli kedokteran, wis ahli sapa mawon hampir semuanya sepakat gak ana ombenan sing paling luwih manfaat ya tur enak iku kejaba minuman saking madu. Madu nggih napa nggih? Madu termahal ini adalah madu Yaman. Madu Yaman itu diambil dari sari bunga kurma. Niku 1 liternya harganya hampir 2.500.000. 1 liter 2.500.000. Iku enak-enake ombena. Lah kalau kita teliti, Bu, jenengan ngertos asal usule saka madu itu apa? Bu, madu iku nak kalau kita tahu proses pembuatan madu, iki enek lebah, enek tawon yang dijenengi tawon madu, goleki sari kembang. Nggih napa nggih? Nah, terus digawa ning kandang, disarang lebah. Terus ditokno lewat apa iku silit, nggih. Nggih napa nggih? Ditokno sangka silit tawon. Iku minuman paling enak. Lho berarti hakikate wong sak donya iku nutrupi silit tawon. Lah tek remeh men donya iku. Sing 2,5 juta seliter segelas iku mek sangka silit tawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus pakaian. Nikmat dunia termasuk pakaian sing kita pakai. Enek rok, enek kodong, sarung, celana dan lain-lain. Kain. Hampir semuanya pakaiannya jenengan regane pinten, Bu? Bu. 500.000. Ya tak tanglet, Bu, tak tanglet. Sing biasane hobi nyandang kan ibu-ibu. Bu, sandangan sing paling apik, paling luarang sandangan apa? Enggak ngerti. Ngerti sampean brokat wis. Enten pakaian sing bahane sangka kain sing jenenge kain sutra. Iku pakaian siji kadang sing dadi sarung. Kula nate tumbas mawon namungan. Niku setunggal regane niku 4,5 juta. Niku sarung. Bahane sangka sutra. Enek klambi kapan ning kono bahane sangka sutra, mbon ning kono sutra kus utawa sutra ning kono yang di situ ada 2 macam sutra. Iku harganya mesti mahal. Nak roke wong wedok sangka sutra wis enggak mati rego 7 juta ke atas. Iya Pak Sekdes. Iki sing ngerti-ngerti selerane tinggi-tinggi. Nah, jenengan ngertos, Bu. Bahan pembuatan sangka sutra niki dari apa, Bu? Dari ular. Ya Allah, ular diapakno gawe kandang ular kae. Nah mari ngono ulere mati ning jero, engko dadi sutra kos, enek sing ning kono dadi kupu, dadi sutra sing kualitas nomor 2. Dadi sandangan sing paling larang iki mek bahane sangka ular. Lah hakikate berarti wong sak donya nek pengen nggo sing paling apik ter paling larang kemulan ular. Atek remeh men. Itu nikmat-nikmat dunia. Nikmat umah wis ngono kuwi, kendaraan paling enak kendaraan apa Pak Sekdes? Kantor. Bujuk. Masalah mobil Bapak. Remeh-remeh ternyata. Emang bener.
Lah ada nikmat yang paling agung adalah nikmat berupa iman, nikmat berupa kesehatan, langkung-langkung nikmat dijadikan umatnya baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang luar biasa. Sehat karo donya iku luwih larang pundi, Bu? Luwih larang sehat. Wong nak loro iso ngentekno apa-apa. Bisa menghabiskan apa demi kesehatan, relang bayar berapapun yang penting sehat. Ini pun nikmat kesehatan. Nah ini tanpa kita minta ditakdirno kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang yang muslim, orang yang Islam. Syukur-syukur di situ dijadikan umatnya baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bejo-bejone menungso, bejo-bejone umat adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa kok nggak beruntung? Umat Nabi Muhammad kalau dinalar kita, Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Nabi sing paling akhir. Dulu ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim sampai terakhir sendiri Nabi dan Rasul adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keistimewaannya apa umat Nabi Muhammad? Keistimewaannya adalah meskipun umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini munculnya di paling akhir di antara umat-umat nabinya, tapi jaminan Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini masuk surga dulu. Bejo apa enggak bejo? Teko kari mlebu sisik. Nak cara adil-adilan mestine umatnya Nabi Adam dulu, atau Nabi Sulaiman dulu, atau Nabi Musa dulu. Tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena saking cintanya kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan diberikan kepada umatnya sehingga surga ini diharamkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Seneng apa enggak seneng, Bu? Bu, aku ngaji naik ibu-ibu males ya males tak. Bu, maksudnya biasanya sih ngobrol dhewe ya mak-mak. Bu, sampai jam berapa kita nanti, Bu? Jam 2? Jam 3? Jam berapa? Adik-adik sampai jam berapa, Dek? Jam 8. Wes entuk snack po dorong. Nah ini keistimewaannya. Kenapa umat Nabi Muhammad diistimewakan? Nah, karena nabinya istimewa. Nah sehingga nabi yang istimewa dan umatnya yang paling istimewa diturunkan pula Al-Quran sebagai pedoman kitab-kitab yang paling istimewa. Semua itu istimewa kalau berkaitan dengan baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluknya paling istimewa, paling mulia, paling ganteng, paling pinter. Kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para manusia-manusia lain dipun gambaraken niku kecerdasannya Kanjeng Nabi, pintere Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan pasir di pantai iki dijumuk sak gegem, diambil satu genggam. Sing satu genggam ini dibagi manusia sak dunia, sedangkan sisa yang ada di pantai ini adalah akal kecerdasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi istimewa.
belum lagi ketampanannya. Ketampanannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga paling tampan. Gak ono sing ngalahno gantenge Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Af'alnya, pekerjaannya juga luar biasa istimewa. Hingga kalau kita meneliti oposisi gak ono gak kanggo dari sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir keseluruhannya ini kanggo kabeh. Awet sangka rambute kanggo, kringete dadi royokan. Idune mawon lho Pak. Idune Kanjeng Nabi iku dadi royokan para sahabat. Nggih napa nggih Pak Yai? Iku sejarah. Jale pomo idune jenengan ngoten. Salah guwake perkara nggih. Enak iku mergo calon besan, ketemu calon besan Rasido Rabi, anake Rasido Rabi, mergo apa? Perkara idu. Niku enten ten Jawa niku. Nduk. Enek tiyang sepah, ada orang tua minta izin kepada kakeknya karena cucunya mau menikah. Mbak, ini putramu mau menikah sama siapa? Sama si B. Si B anaknya siapa? Anaknya si Z. Oh, si Z kuwi sing anake Pak sapa kae jenenge Pak Dul pomo. Namine. Nggih, wis aja Rasido Rabi ritek. Lah kenapa? Pak Dul mbiyen pernah ngidoni aku. Ya perkara idu lho gagalno mantu. Iki mergo idune kita ora kanggo nggih napa nggih? Ning ludah dari Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ludahe mawon iki damel rebutan. Kapan Kanjeng Nabi mau berwudu, para sahabat menadai dari bawah, rebutan air sisa wudunya. Nabi mau berkumur, para sahabat rebutan air kumurnya, siap-siap wadah. Bojone jenengan pernah ngoten, Pak? Pak? Enggak pernah. Ditanyakan cintanya itu. Buayamu kecut, Pak. Alah. Omongan nak sedep manten anyar tok nggih, Pak nggih. Kecut dik, enggak seger jenengan ini. Baca untuk 10 tahun ngono. Alah, kecut. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini keistimewaan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bu, proses sampai masa kelahiran begitu agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita ceritakan nggak cukup sampai teko subuh itu rampung. Makanya kalau tangkep paling jenengan, niki kuatnya jenengan sampai jam berapa? Bu, sampai jam pinten? Jam 8 pagi. Jenengan di sini saya pulang. 8 pagi ya. Lalu ala Nabi Muhammad. Kelahirannya prosesnya luar biasa. Perjalanan hidupnya luar biasa, nggak ada yang nggak manfaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dari perlakuan Rasulullah yang tidak ada yang tidak bermanfaat, hampir perbuatan Rasulullah adalah manfaat. Nabi berani ngomong, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat pada manusia yang lain. Itu sebaik-baik menungso. Jadi kapan enek manungso, kapan ada seorang manusia atau seorang warga yang manfaat kepada masyarakatnya ini luar biasa, dia adalah yang paling baik. Pak Kades baik karena apa? Punya manfaat untuk warganya. Ya Pak ya. Pak Sopardi termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Kenapa? Karena bermanfaat kepada warganya. Nah, terus pertanyaan jenengan nih lho Pak. Bu, pengen gak jadi wong apik? Khairun nas anfa'uhum. Lah kok menang? Seape-apeke menungso, sebagus-bagusnya manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Omongannya bermanfaat kepada manusia yang lain.
nyenengno atine tangga. Ketika dia berbicara membuat bahagia. Kita sebaliknya. Kalau kita ngomong pedes. Enak enggak ngoten niku? Omong sak omong, kata sak kata kecut. Gak enak dirasakno. Ada yang kayak gitu. Marenono yu, lerenon, ono berhenti. Wes gak ono manfaate blas. Punya harta juga bermanfaat kepada manusia yang lain. Nabi kurang apa perjuangannya? Habis hartanya untuk dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Kula gambarne kekayaanipun Kanjeng Nabi ketika menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ini orang paling kaya di Jazirah Arab. Jazirah Arab niku mboten se-Arab Saudi tok. Satu Jazirah Arab ini orang-orang yang di situ berbahasa Arab. Mulai dari Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Lebanon, Pakistan. Pokoknya orang-orang yang di situ hampir di Jazirah Arab. Kekayaan Sayyidah Khadijah ekonomi 2/3 ini adalah milik Sayyidatina Khadijah, sedangkan 1/3 ini adalah milik selain dari Sayyidatuna Khadijah. Kaya apa sugihe? Sa Indonesia iki kekayaan dibagi 3. Kalimat umpama gambarane. Sing 30% karo sing 60%. 65% iki nggone Sayyidah Khadijah. Sing 33 punjul sithik iki nggone sak liyane Sayyidah Khadijah. Kurang apa kayanya? Hampir 2/3. Terus kemana hartanya? Habis. Dikasihkan ke fakir miskin, dikasihkan ke pondok pesantren. Bu, ku pondok jenengan payone sik seng. Nak pondok-pondok ngono Pak Abu, wah dhuwur apik. Lah ini mumpung ada. Sehingga kekayaan yang sebanyak itu bertriliun-triliunan. Sak Jazirah Arab pirang-pirang negara padahal niku. Menguasai ekonomi di beberapa negara kelas internasional, tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah wafat, bahkan Kanjeng Nabi meninggal itu masih menyisakan hutang. Hutang dalam artian pakaiannya masih tergadai. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas, iki pelajaran saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya ilmu dibuat manfaatkan buat orang lain. Punya lisan dimanfaatkan buat orang lain. Gambaran sederhana manfaatnya lisan ketika ada yang tanya, yuk tanya jalan ke rumah Pak Supardi mana? Jenengan jawab sing penak, ke sana. Ora kok nyesatno rono terus belok kanan, belok ngiri, mengisor, mendhuwur, nganan meneh. Wah. Nyesatkan. Apapun ini bisa kita berikan kemanfaatan kepada umat. Kalau kita nggak punya ilmu, kita punya amal, pekerjaan. Kita punya lisan yang di situ bisa bermanfaat buat orang lain. Kita punya harta, kita manfaatkan. Buat apa? Kalau kita mau menjadi manusia yang baik, adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sudah saya manfaatkan, manfaatkan siapa? Buat beli bakso saya sendiri. Itu manfaat buat jenengan dewe, gak manfaat buat manusia yang lain. Belum menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Punya mobil, kolo-kolo tonggone dijak mobilan ayu-yu, wisata ning Gegas. Manfaat napa enggak? Iku gambaran sederhana. Gadah omah, gadah griya. Tawani tanggane yuk kene nginep di rumah saya. Manfaat buat orang lain. Dibuat narik yasinan, manfaat buat orang lain. Punya sepeda motor, enek wong mlaku boncengan kosong. Monggo ikut saya bonceng mau kemana?
gak secar, diantar manfaat buat orang. Itu gambaran-gambaran sederhana itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga jatuh masanya akhir dari risalah karena masa tugas habis, karena sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu akhir dari risalah. Hari ini ketika waktu haji wada, telah aku sempurnakan agamaku, telah aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan pula nikmatmu wahai Muhammad. Nah, sehingga diambillah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, Bu, dalam riwayat hadis ada yang menjelaskan Sayyidina Ali ini pernah mendekatkan telinganya kepada bibir Rasulullah karena Rasulullah seolah-olah mengucap. Karena nggak dengar, Sayyidina Ali mendekatkan lisannya dari Rasulullah. Di antara 3 kali, dan di antaranya itu adalah as-sholah, 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 sholat, sholat, sholat. Itu yang diwasiatkan kepada Rasulullah sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad ini berwasiat untuk sholat supaya menjaga sholat. Seolah-olah ini Nabi tahu nanti ini akan ada masa, akan ada zaman yang mana sholat itu jane enteng tapi rasanya wabotnya luar biasa. Berat apa ringan sholat, Bu? Bu, ringan. Subuh petang rakaat, subuh petang rakaat itu gitu. Ojo ditambah enteng, ringan sebenarnya sholat itu. Subuh cuma 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar maghrib 4, oh 3, berarti lulus hari ini masih isya 4 rakaat. Nah itu kita jaga, itu wajibin jenengan sedaya. Pokok-pokoknya agama, pokok-pokoknya ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat. Sehingga sampai Nabi mau dipanggil ke hadratillah, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipesankan, yang digerakkan di lisannya adalah as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat wong pelawe sholat. Bahas sholat itu ngeri-ngeri sedep, Bu. Bahas sholat ngeri-ngeri ngeten. Kula critani nggih. Ten Al-Qur'an gambaranipun tiyang sholat niku wonten 3 kelompok. Nah iki engko digoleki, dicari sendiri-sendiri. Kita ini, kula jenengan sedaya, kalian semua dan saya nantinya ini masuk kategori atau masuk kelompok yang nomor berapa? Ada 3 kelompok orang-orang yang berkaitan dengan sholat. Setunggal wonten juz 18 permulaan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allah. Golongan yang pertama adalah sungguh beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Sapa wong mukmin sing beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam sholat. Sholat itu koyok cagak blas raubah saking khusyuk. Kecuali koyok sholat kita ya Bu ya. Enak laler lewat, enak lemot lewat, Khusyuk iku pripun to? Khusyuk niku apa to? Khusyuk iku dipun gambaraken. Nabi maringi gambaran kepada kita semua. U'bud rabbaka ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarah. Beribadahlah kalian semua
kepada Tuhanmu seolah-olah engkau itu melihat Tuhanmu. Seolah-olah engkau melihat Tuhanmu, seolah-olah engkau melihat keagungan Tuhanmu. Keagungannya luar biasa, bisa masuk ke dalam hati kita. Lah nek gak iso, jelas gak iso iki. Apa meneh model-modelane wong pelawe. Bu. Angel apa gampang, Bu, Sok? Bu. Angel apa gampang? Gampang. Ake Allahu Akbar. Wah, sesuk ndodos iki. Ya, Bang nggih. Ya, Pak ya. Oke, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Grimes wae. Grimes teko sandang aku nang tandas. Ya, Pak ya. Mau kusuk gimana kalau macam itu? Sedangkan golongan yang pertama adalah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Makanya di dalam siiran-siiran yang biasa dipakai qasidahan itu ada rukuk lan sujud ditata sing genah, sing khusyuk lan hudur uga tumakninah, ngerteni sing wajib lan ngerti sing sunnah. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Rukuk sujute ditata sing genah. Rukuk piye carane rukuk sing bener? Tangkep kalih ustade kalih Pak Yai. Aja rumangsa sok iso. Nak dereng iso aja isin-isin tanglet. Nak isin takok kene takok anake sing wis ngaji nang, mamak warai sujud piye nang carane? Nan, sapa jeneng mudul? Siapa anaknya siapa itu? Santri dari Batu Raja. Oh, dari Batu Raja, Masya Allah. Semoga kerasan di tempat ini, amin. Rukuknya ditata, sujudnya ditata piye supaya sholatnya sah. Nah wis rukun-rukune ngerteni sing wajib, ngerteni sing sunnah. Alhamdulillah di sini ada pesantren sing kono mengajarkan ilmu fikih, ilmu tentang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Piye carane sholat, piye carane sujud, paham sedaya. Nah itu gambaran sing nomor pertama. Bu, kelompok pertama siapa? Orang-orang yang masuk dak kita? Kelompok satu masuk dak? Gak masuk. Salate kita ya Allahu Akbar. Sesuk ndodos, aku sesuk tarian bang neh iki. Salat kelingan sembarang-barang. Padahal khusyuk niku seolah-olah kita ini melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak gak iso ningali Gusti Allah, ilingo nak kita iku disawang Gusti Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kapan diawasi yo gak macem-macem. Itu baru khusyuk. Terus hudur itu mengangan-angan maknanya yang dibaca. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lah wa bidah wa ana minal apal kabeh mboke urung siapal iki. Besok mulai nang nduk warai mama ya. Inna sholati sesungguhnya sholatku ini hakikat sholat. Wa nusuki dan juga ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, iku lillahi milik Allah Ta'ala. Tutur berangan-angan maknanya. Ini kelompok yang nomor 1. Orang yang sholatnya khusyuk. Kita masuk tak bu kelompok ini? Masuk anak-anak masuk. Ibu-ibu masuk tak? Bapak-bapak? Tidak. Aduh, kalau kelompok 1 gak masuk ini peluangnya 2 atau 3. Siap-siap mendengarkan Pak? Apa sudah di sini baik? Ini kayaknya menyakitkan loh. Dilanjut Pak. Kelompok yang nomor 2. Pengen tahu? Nian? Gak nyesel? Nanti habis pola pengajian, ustadznya gak asik, gak belo gitu. Kelompok yang nomor 2 tadi yang pertama, sekarang nomor 2. Hafal semuanya hampir. Di surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid. Terus Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Stop. Fawailun lil musallin. Sapa sing ngongkon nirokno? Engko tugasmu engko. Fawailun lil musallin. Fawailun mongko utawi kehancuran utawa kerusakan utawa neraka wel. Ada neraka namanya neraka wel. Hancur atau rusak kanggo sapa? Lil musallin, buat orang-orang yang sholat. Loh, sholat kok rusak? Dia sholat Bu, dia sholat Pak, tapi Allah menggambarkan fawailun, rugi, remuk, ajur, rusak, pokoknya mana sing elek-elek. Fawailun lil musallin, kerusakan bagi orang-orang yang sholat. Dia sholat tapi rusak. Iku wong sholat yang model apa? Alladzina hum fi sholatihim. Nek, alladzina hum Bale nono. Alladzina hum fi sholatihim. Aku senang ngaji cilik-cilik ngeten iki. Kehancuran bagi orang yang sholat. Dia sholat tapi hancur. Lah sholatnya kayak apa? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Mereka yang di dalam sholatnya lupa. Sholatna iling tok naga iling ora sholat. Ada yang kayak itu? Hah? Bu, ada dak? Katanya mau dengerin, giliran pas ini nggak semangat lah. Kok kode sama saya ya? Fawailun lil musallin, kehancuran iso hancur muka duniane. Ekonomine ruwet mergo ora salat. Anake ditotok wangel. Ini mergo karena sholatnya tidak diperhatikan.
kehancuran orang-orang yang sholat. Loh, wong sholat tapi ini hancur, digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Sholate iku kaya apa? Sholate dia sholat, Pak. Ora kok blas gak sholat. Cuma dia lupa. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Mereka yang di dalam sholatnya lupa. Kadang ada sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mau rakaat pertama atau kedua ya? Halo, ada tak yang sholat cah itu? Ada. Orang sini juga hadir. Sahun dia lupa. Anda menang. Tadi udah baca Fatihah apa belum ya? Nah, wes sholat saya lali. Dia sholat, bukan gak sholat. Kategori yang nomor loro dia sholat. Neng dalam sholatnya dia sering lupa. Mungkin lupa rokaatnya, mungkin lupa bacaannya. Kadang itu ada imam itu kan sholat kan, bacaannya lali-lali juga. Itu setengah dari lupa. Atau lupa di situ sholat nak eling-eling saja, nak gak eling gak remuk sampean dul. Pak, ini yang sama nomor 1 tadi, yang nomor 2 kira-kira masuk kelompok mana kita? Belum masuk juga? Ayo, dab. Masih mau dengar dilanjutkan kelompok yang nomor 3? Nomor 1 kusuk, tidak. Nomor 2 sholat tapi dia sering lupa, tidak juga. Berarti sama sekali gak sholat. Semua. Dia sholat, kata Allah. Terus ini mau dilanjut gak, Bu? Siap dengerin? Pak Sadas? Lanjut. Kalau yang kelompok pertama adalah orang-orang yang khusyuk sholatnya, dia orang yang beruntung. Kelompok yang nomor 2 dia kelompok orang yang hancur. Dia sholat tapi kadang lupa. Sholat nak iling so, nak waya gawean akeh gak sholat. Musim dodos lali sholat. Nanti saya nomor 3 ini. Kalau nomor 1 udah masuk, yaudah. Nomor 2 tidak pulau. Ini satu-satunya kelompok nomor 3 ini, jangan-jangan menakutkan Pak Yai. Kelompok yang nomor 3 dalam ayat Al-Quran itu digambarkan ketika ahli surga bertanya kepada ahli neraka. Ada cakap-cakapan. Ahli surga nanya sama ahli neraka. Qalu ma salakakum fi saqar. Mereka ahli surga bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian semua duduk di neraka Sakor? Sakor itu nama neraka. Neraka itu ada yang bernama Jahanam. Kan 8 tingkatan itu kan. Ada yang namanya well seperti tadi. Ada yang nama Sakor. Ada yang namanya Ladu dan lain-lain. Ahli surga bertanya kepada penduduk neraka. Udah pelawe loh ya, penduduk neraka. Awas jangan salah paham, nanti aku mulai tok cekat, tok jotosi remuk aku. Qalu ma salakakum fi saqar. Mereka ahli surga bertanya kepada ahli neraka Sakor, apa yang menyebabkanmu menjadi penghuni neraka Sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin.
Mereka penduduk neraka sakor menjawab, kami semua penduduk neraka sakor, lam naku minal musallin, kami tidak kapan duhur wes lewat saya tidak sholat, kapan asar wes lewat saya tidak, kapan isya wes lewat aku tidak, subuh kawanan aku gak sholat blas, gak dikodok. Kelompok mana Pak? Medeni, menakutkan. Ya Allah Bu, itu wis, ini kenyataan kita semua ya. Ini pelajaran buat kita semua. Kita ini besok itu nak mau duduk di mana itu terserah antum semua, terserah jenengan sedoyo. Nak betah, atau nak kerasan, atau nak pengen icip ngerokok sakor Pak, wes gak usah sholat ritek, gak apa-apa. Duhur lah Pak Supardi adzan, laju Pak. Asar laju Pak. Sampai Jumat barang laju, jawabannya laju terus. Ya Allah. Ini golongan yang nomor 3, golongan orang-orang yang enggak sholat. Golongan pertama, saya kembali lagi. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang sholatnya khusyuk. Dia adalah golongan orang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung juga di akhirat. Beruntung di dunia, anaknya gampang diomongi, bojone nurut. Kapan ana bojone gak nurut, kuwi berarti kemungkinan. Gak usah tak terus no. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulanya saking pentingnya sholat Pak Bu, ten syariat Islam iku nak ten bab fikih sing disinaoni lare-lare ngene iki. Anak ketika sudah umur 7 tahun ini sunnah untuk diperintahkan sholat, iya nggak Pak Pati? Nah, 7 tahun supaya diperintah sholat. Lah nak belum mau, ya udah nggak apa-apa. Toh masih 7. Nah, neng kalau masuk 10 tahun, kalau sudah masuk 10 tahun, anak masuk usia 10 tahun, anak ini sunnah supaya diperintah sholat. Kapan anak nggak mau, oleh tok gebuk. Oleh tok apa digebuk itu diantem, dipukul. Nah, 10 tahun dikongkon sholat, disuruh sholat nggak mau, ini nggak apa-apa dipukul. Pukulan yang berpendidikan, bukan pukulan ngamuk kados jenengan. Biasanya mak-mak pukul itu bukan pukulan takdib, pukulan ngamuk, pukulan emosi itu beda dengan pukulan pendidikan. Nah, jenengan pengen delok pukulan pendidikan, delok prakteknya Pak Padi, kadang nak pomo, ada satu kejadian ngantem bocah, itu pukulan pukulan kasih sayang. Pukulan pendidikan itu adalah pukulan kasih supaya anak ini nurut. Ini ketika umur 10 tahun, belum balik. Nah, saya pernah ngaji semacam ini Bu. Ibu-ibu itu ada tanya, kalau udah umur 40 tahun gimana? Waduh, ini anak kecil yang 10 tahun ketika diperintah sholat gak mau dipukul. Lah terus nak 30 tahun, 40 tahun, terus biro 50, wes karep-karep mutok bom gak apa-apa wes. Aku jawab ngono gregeten. Tok bom gak apa-apa. Ini wis tok bom tenan. Tanjen masalah sing 10 tahun saja ini wis gak apa-apa dipukul dengan rangka pukulan pemberian pelajaran. Lah apa meneh sing 40 tahun, Bu? Bu. Apa meneh sing 40 tahun, parah. Nah itu ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita semua setelah kita pertemuan ini, kita lebih bisa menjaga sholat kita, karena sholat itu adalah tiang agama.
pengen makmur uripe salat, pengen sugih salat, kok pengen apa-apa salat, pengen bejo pengen salat. Nak gak pengen bejo ya wis gak sah salat gak apa-apa. Nak pancen kerasan ning neraka sakor wis gak usah salat. Ana adzan Allahu akbar Allahu akbar. Ayo apa? Dodo suruh mari wis adzan. Hayya 'ala shalah. Mancal sarung. Subuh pisan. Rumu Pak Pardi tarhib. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Terus laju Pak, laju. Sampun itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا دائما حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا ربنا وإذ انتهجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه تعالى واختاره وحبيبه وشفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من وتوم ولانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. بالمصطفى صل وسلم وآله ما حر قدر حسب أوصانا. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضير. يا فتاح يا مبين افتح لنا فتوح العارفين. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا ومنبع العلم والحكم. اللهم اجعلنا ومن سكن فيها من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعلنا وإياهم يا الله من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعلنا يا الله من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.